Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Joint Venture, program podcast bebas aktif X Indonesia Mengglobal, episode 3. Masih bareng gue Ical Haikal. Dan gue Hafiz Mulia. Yo. Iya. Ini di episode kali ini seperti biasa ya, kita kedatangan tamu-tamu spesial. Tamu-tamu keren. Kalau kita udah kolaborasi sama Indonesia Mengglobal, biasanya emang yang datang yang keren-keren gitu kan? Iya nggak, Fis? Pasti. Nah, kita hari ini mau ngomongin apa sih, Cal, emang? Kayaknya kan hari ini tuh enaknya ngomongin urusan hati, Fis. Keurusan hati? Kenapa? Kan move on, pindah. Oh, boleh. Migrasi nih kita. Kita lagi ngomongin kali ini ngomongin tentang migrasi. Tapi spesifiknya migrasi ke tenaga kerjaan ya. Betul. Oke, nah, hari ini kita ada kedatangan tamu nih, Cal, 2 orang. Siapa aja, Cal? Keren-keren banget nih kita kedatangan tamu. Yang pertama ada Mbak Niken. Halo Mbak. Halo, Mbak Niken. Halo. Mbak Niken dari mana, boleh memperkenalkan diri? Ya, halo semua. Saya Niken dari International Domestic Workers Federation, yaitu adalah sebuah federasi serikat global yang menaungi pekerja rumah tangga sedunia dan juga pekerja-pekerja informal, termasuk pekerja migran di dalamnya. Wow. Mantap. Terus selanjutnya ada siapa, Devis? Ada Kak Ricky Raymond ya. Ya. Kalau boleh kenalin diri, silakan Kak Ricky. Halo, gue Ricky. Saat ini gue mahasiswa doktoral jurusan hubungan internasional Di mana, Kak, kalau boleh tahu? di LSI. Wih, mantap. Wah, tamunya Sobat gokil. HI. Sobat Sobat HI tapi beda status. Beda strata kayaknya. By the way, saya juga alumni HI. Oh Oh iya. iya. Wah, ini kita 4-4-nya HI nih. Tapi kalau kita berdua ini Cal, World Class University-nya world classan kayaknya kita. Gak usah dibawa-bawa lah ya, alma mater mah. Ya, kita tutup dulu kali ya bagian pembuka ini. Kita langsung masuk ke segmen pertama. Tetap di podcast Bebas Aktif. X Indonesia Mengglobal. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Bakal ngomongin soal migrasi ketenaga kerjaan 101 ya, Cal ya. Tapi sebelum itu jangan lupa juga buat teman-teman follow media sosialnya Indonesia Mengglobal dan juga follow media sosialnya Kontekstual. Kalau Indonesia Mengglobal ada di mana, Cal? Hafal gak lu? Media sosialnya? Bisa dicari di Google. Indonesia Mengglobal, Twitternya @indomengglobal, Instagramnya @Indonesia Mengglobal, terus juga LinkedIn-nya Indonesia Mengglobal, dan juga YouTube-nya Indonesia Mengglobal. Kalau Kontekstual, follow podcast Bebas Aktif di Spotify, dan jangan lupa juga buat follow Instagram dan Twitter @kontekstualcom. Nah, oh iya, kayaknya kalau kakak langsung promosi aja langsung, silakan Kak. Mungkin dari Kak Niken, silakan. Boleh promosi. Oh, aduh, suruh promosi sendiri ya. Kirain bakal dipromosiin. Apa juga megang soalnya. Oh ya, boleh follow Twitter saya yang isinya mungkin rambling nggak penting @nikenawulan, atau ya Instagram sama Niken Awulan juga. Oke, kalau Mas Riki ada Instagramnya? Jarang aktif sih sosial media. Jadi Oke, siap. Oke, berarti kita langsung masuk aja nih ke pembahasan, Cal. Gimana? Tadi gue udah buka dengan masalah move on atau pindah ya. Yoi. Migrasi ini kan sebenarnya kita bicara tentang perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, makanya disebut migrasi dia. Dan pelakunya kita kenal sebagai migran. Cuman yang jadi masalah di awal nih, mungkin teman-teman nggak semuanya memperhatikan isu ini ya. Jadi mungkin bisa gue mulai dari hal atau pertanyaan yang paling sederhana. Sebenarnya siapa sih yang bisa disebut sebagai migran? Apakah mereka punya persyaratan khusus untuk bisa dipanggil sebagai migran ketika mereka pindah dari satu negara atau satu tempat ke tempat lain? Terus mungkin bisa diceritain juga sedikit kira-kira apa sih alasan paling umum mengenai kenapa orang pindah dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Boleh dimulai dari Mas Riki kayaknya enaknya. kayaknya lebih enaknya tuh Mbak Niken ini karena memang Oke, boleh. Siap, Mbak Niken.
Oke, kalau menurut definisi awam ya, yang namanya migran ya adalah memang seseorang individu yang memang bermukim di suatu tempat di tempat lain. Yang namanya migran tentu ada namanya cross border migrant, ada juga yang namanya internal migrant. Cross border migrant mungkin salah satunya seperti saya, warga negara Indonesia yang sekarang bermukim di Hong Kong untuk bekerja, dan juga termasuk banyak atau mungkin jutaan pekerja migran Indonesia lain yang bekerja di sini, itu termasuk migran. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman familiar dengan istilah internal migrant, misalnya misalnya pekerja yang misalnya pindah dari desa ke kota, itu sebenarnya juga termasuk dalam kategori migran, walaupun itu tidak cukup tidak cukup common gitu. Terus tadi aku mau nanya yang kira-kira sebenarnya alasannya apa aja sih orang-orang tuh harus pindah atau merasa gue pengen pindah nih gitu dan menjadi migran kira-kira? Yang saya rasa cukup dominan menurut saya adalah alasan ekonomi ya, simply as to survive, to find better opportunity, to improve their livelihood. Itu merupakan alasan utama. Alasan-alasan lain banyak migran yang mungkin berpindah untuk bersekolah, kemudian mungkin alasan sosial kekeluargaan, itu juga ada gitu. Ini masih umum kan, masih kita bicara tentang term migrant secara umum, belum masuk ke labor migrantnya. Oke, nah tapi aku jadi penasaran sih, berarti kan dalam perpindahan migran ya yang umum itu ada bukan cuman si agensinya, bukan cuman si orangnya gitu yang pindah, dan bukan cuma negaranya yang menerima, pasti ada banyak aktor kan yang terlibat dalam perpindahan seseorang. Mungkin yang pencari suaka mungkin beda aktornya yang terlibat dalam dibanding sama labor migran gitu. Mungkin Mas Riki bisa jelasin kali ya soal kayak aktornya apa aja sih yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi tadi apa yang dikatakan Niken itu benar ya. Jadi misalnya migran itu kuncinya itu kan berarti ada perpindahan, ya kan? Ada perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Manusia itu pindah. Tapi yang membedakan migran dengan misalnya pengungsi adalah bahwa migran itu tidak berencana untuk tinggal di tempat dia yang baru itu untuk selamanya gitu Mas, untuk for good gitu misalnya. Kalau misalnya pengungsi kan dia memang berpindah hanya karena memang dia sudah tidak bisa di asalnya, kemudian dia mencari tempat yang lain untuk menjadi tempat hidupnya yang baru gitu maksudnya, dan dia memulai kehidupan yang baru. Itu yang membedakan sih biasanya antara migrant dan refugees. Dan kalau di Indonesia sendiri kata migrant itu sebenarnya nggak asing, cuman kan ini baru-baru bahasa Inggris aja. Kalau dulu kita biasa kita dengar namanya perantau gitu maksudnya. Perantau itu merupakan migran gitu kan maksudnya. Perantau itu konsepsi di mana orang yang merantau dari sebuah daerah yang mungkin ada faktor yang Mbak Niken tadi bilang, memang benar faktor utama pendorongnya itu ekonomi, gitu maksudnya. Faktor pendorongnya itu ekonomi, mereka pindah ke tempat yang lain untuk mencari kehidupan. Tapi mereka cenderung tidak punya pikiran atau belum punya pikiran untuk tinggal selamanya di tempat itu, gitu maksudnya. Jadi hanya untuk mungkin mencari pekerjaan ataupun apa gitu. Selama mereka masih tetap di situ, statusnya bukan sebagai warga negara atau warga daerah situ, ya kita bisa sebutnya itu sebagai migrant, gitu. Nah, aktor-aktor dalam migrasi itu kan tentu banyak nih. Tadi kalau ini penjelasan ini secara umum gitu, misalnya migrasi itu bisa karena studi, bisa karena atau pekerjaan gitu kan. Nah, tapi kalau di tiap-tiap jenisnya migran ini tentu ada aktor-aktor yang berbeda gitu. Kalau misalnya dalam pekerja tentu ada di situ melibatkan juga misalnya agensi, penempatan, majikan, semuanya prosesnya, atau bahkan juga seperti negara, karena harus melalui proses kan, misalnya perizinan masuk dan semuanya gitu. Dan itu tergantung lagi kita mau lihat migrannya itu yang dari sisi apanya nih gitu maksudnya. Oke. Tapi one thing for sure ya, sekarang nih kalau aku melihat realitas dunia sekarang, kalau misalnya berhubungan sama migran, ini yang aku ngomongnya bukan tadi ya, bukan dalam term institusi, tapi migran secara umum, tetap aja sering kena stigma gitu di daerah tujuan itu. Itu permasalahannya kenapa gitu? Maksudnya apa yang kan datangnya juga ada juga kan yang kayak white collars migran, tapi tetap aja ada stigma dari situ. Itu kenapa bisa kayak gitu? Jadi mungkin kita bisa sama definisikan gini misalnya, antara
buruh dan pekerja gitu. Menurut konsep undang-undang kita, buruh itu ya orang yang nggak punya di luar pegawai negeri dan dia nggak punya modal ataupun bukan modal, maksudnya punya alat usaha yang dia milikin gitu, misalnya kayak warung atau nggak apa, dia disebut sebagai buruh. Tapi kenapa misalnya buruh itu selalu identik dengan misalnya blue collar, labor gitu maksudnya. Padahal dalam bahasa Inggris sendiri labor itu mencakup white collar dan blue collar, masih dia nggak memiliki usahanya sendiri, dia disebut labor. Nah, demikian juga migrant gitu maksudnya. Migrant itu punya stigma karena tadi seperti yang Niken bilang bahwa motif utamanya ekonomi, mereka adalah makhluk ekonomi nih yang mencari pekerjaan di suatu daerah dengan asumsi ya ke daerah tersebut orang akan menganggapnya biasanya mereka tidak punya skill yang penting, datang ke daerah tersebut, ke negara tersebut, mereka akan bekerja untuk mendapatkan duit gitu. Dan masalahnya kalau yang gue lihat ya, misalnya kayak tadi, ini kalau masuk ke migrant worker ya, masuk ke labor ya maksudnya gitu ya. Jadi kalau ngelihatnya orang yang white collar sendiri itu cenderung, correct me if I'm wrong nih Ken, mereka nggak akan mau disebut sebagai migrant worker gitu maksudnya. Mereka akan lebih sebut expatriate. Itu hal yang konsepsi penamaan itu yang terminologi yang sebenarnya itu 11-12 gitu. Dan nggak ada yang bilang kenapa di blue worker disebutnya migrant worker, sedangkan di white collar disebutnya sebagai expatriate. Padahal mereka sama-sama migrant workers. Berarti kalau yang expatriate itu pengennya tinggalnya di Menteng gitu ya? Atau di Chelsea kalau misalnya di London ya, daerah Chelsea. Ya. Tadi mau nanya apa, Cal? Enggak, mungkin Mbak Niken mau nambahin tentang kasus ini, karena tadi lo udah nyinggung tentang permasalahan stigma yang beredar, dan gue sendiri nggak menutup diri kalau misalnya memang pemberitaan di media-media yang sering kita jumpai, terutama kasus migran tenaga kerja ya, itu sering banget, mau itu TKI yang di luar negeri atau TKA yang kerja di Indonesia, itu kayaknya dua-duanya punya stigma yang gitu di media sosial dan media mainstream gitu. Kira-kira Mbak Niken ada tambahan? Iya, jadi memang selain stigma blue collar, white collar, migrant worker, expatriate, stigma ini juga semakin diperdalam lebih ke nationality gitu. Misalnya seperti halnya di sini di Hong Kong gitu kan, salah satu sektor seperti sektor pekerja rumah tangga, domestic worker itu memang banyak didominasi oleh orang-orang Indonesia dan Filipina. Pada akhirnya muncul adanya stigmatisasi kalau semua orang Indonesia dan Filipina, when you look like Indonesian and Filipino and you live in Hong Kong, and then suddenly people will think that you are a domestic worker, dan itu akhirnya berpengaruh terhadap treatment yang dilakukan oleh warga lokal terhadap katakanlah Indonesian seperti saya dan Filipino yang lainnya. Dan selama coronavirus, stigmatisasi itu akhirnya juga semakin bertambah gitu. Anehnya memang kita tahu coronavirus ini dimulai dari China, tetapi karena belakangan ini di Hong Kong ada 1 atau 2 case di domestic worker dormitory, itu juga membuat stigmatisasi atau diskriminasi terhadap orang-orang that looks like me, itu lebih didiskriminasi lagi di sini, kayak gitu. Ada pertanyaan tambahan nggak, Cal? Gue mau nanya soalnya. Oke, boleh lanjut dulu. Tadi kan Mbak Niken ngomongin soal Indonesia atau Filipinos gitu kan, kalau di Hong Kong ada stigma. Tapi aku penasaran kalau si Indonesia sendiri gitu, kan sebenarnya banyak ya, nggak cuman kayak nggak di Hong Kong, tapi dia juga ke seluruh dunia sebenarnya. Tapi aku nggak pernah punya bayangan ketika kita ke negara tertentu terus nggak ada stigma buat orang Indonesia, iya nggak sih? Atau sebenarnya ada tuh daerah kayak misalnya mungkin negara mana yang menerima Indonesia dengan lo nggak dianggap nggak didiskriminasi, nggak segala macam gitu. Maksudnya pada akhirnya yang aku mau sampaikan adalah pada akhirnya kayaknya memang stigma itu akan datang aja gitu ke migran dari negara dunia ketiga, iya nggak sih? Ya, kalau misalnya kita bisa mengaitkan ini dengan postkolonial dekolonisasi, itu kita juga bisa karena
negara-negara dunia ketiga memang saya bisa bilang tren dan datanya memang mengisi sektor-sektor yang katakanlah sektor informal, katakanlah sektor low paid worker, dan akhirnya ketika misalnya mereka masuk ke negara-negara maju, ya ada resistensi dari pekerja-pekerja lokal kan. Nah di situ juga salah satu faktor yang meningkatkan diskriminasi ini. Tapi ini tadi udah nyinggung tentang diskriminasi, terus juga udah nyinggung tentang nasib Indonesia, orang Indonesia yang mendapatkan stigma di luar. Yang bikin aku jadi makin penasaran adalah sebenarnya mungkin Mbak Niken sama Mas Riki punya insight atau mungkin lebih bagus lagi kalau data-data yang emang kredibel ya misalnya. Tapi kalau nggak ada pun mungkin dari pengalaman pribadi kira-kira sebenarnya memang orang Indonesia yang biasanya kerja di luar negeri itu punya background yang kayak apa sih? Maksudnya dalam konteks misalnya jenis pekerjaannya lah, itu mereka berasal dari mana, terus latar belakang ekonominya kayak gimana, dan lain sebagainya itu mungkin bisa ngasih gambaran sedikit buat teman-teman pendengar yang lain. Kalau data sih kayaknya kalau untuk pekerja migran misalnya, karena tadi kan dibilang kita bicara soal diskriminasi nih ya. Karena kalau pekerja migran, dia itu biasanya karena lewat jalur yang resmi itu biasanya dia lewat jalur pemerintah, dan ada seperti BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan, jadi data mereka biasanya itu ada gitu kan. Sedangkan yang non PM ini, rata-rata itu cenderung enggak, karena mereka biasanya sendiri-sendiri, misalnya gue kerja di Singapura, gue kontrak sama perusahaan gue, tanpa melibatkan pemerintah gitu maksudnya. Jadi data gue itu nggak masuk ke pemerintah, pemerintah cuma menghitungnya biasanya diaspora. Nah, ini juga yang jadi diskriminasi nih. Antara misalnya yang disebut sebagai diaspora, tapi kadang nggak menginclude pekerja migran. Jadi ada dua kelompok yang kita terima itu benar atau salah, cuman terjadi gitulah di kenyataan bahwa pendefinisian terhadap dua kelompok masyarakat Indonesia di luar negeri itu ada dua beda. Kita sering dengar nama diaspora kan. Diaspora itu kita sering dengar diaspora, tapi diaspora itu identik sama white collar gitu maksudnya, yang non pekerja Indonesia yang tidak bekerja di daerah namanya itu 3D, dangerous, dirty, sama difficult gitu maksudnya, di daerah di bidang-bidang itu gitu. Nah, sedangkan untuk yang 3D ini kebanyakan ini kayak misalnya pekerja rumah tangga, penjaga orang tua ataupun apa, mereka kan masuknya itu di kelompok yang disebut sebagai pekerja migran gitu loh maksudnya. Nah, kalau kita melihat datanya ini tentu sulit, tapi kalau hanya bisa gue nggak bilang bahwa di Indonesia stigmanya kita seakan-akan bahwa tenaga kita yang keluar itu hanya yang unskilled gitu ya maksudnya. Enggak. Justru kita juga punya gitu. Bahkan gue nggak mau menyebut bahwa pekerja migran ini unskilled gitu. Mereka punya skill gitu maksudnya. Mereka punya skill. Karena again, mindset lagi di Indonesia bahwa pekerja rumah tangga itu bukan dianggap sebagai profesi. Bukan dianggap sebagai pekerjaan gitu maksudnya. Jadi kita akan cenderung melihat itu bukan sebagai sebuah profesi dan nggak punya keahlian. Jadi makanya kita memandang, sedangkan di luar negeri, misalnya, di banyak negara, pekerja rumah tangga itu juga memang bagian dari profesi. Di Inggris sendiri, kalau kita mau butuh helpers, itu mahal gitu maksudnya. Nanny itu mahal, karena ada sertifikasi, bayarannya itu per jam gitu maksudnya. Nah, kalau melihat datanya ini, ya tinggal nanti lihat aja di websitenya Kemlu, diaspora Indonesia itu berapa, ditambah dengan mungkin bisa lihat dari BP2MI, Niken mungkin bisa lebih tahu, paham berapa jumlah pekerja migran kita di situ, dan digabungkan, maka akan kelihatan tuh. Sebenarnya gampang lihatnya jadi. Yang diaspora pasti yang non-PMI. Pasti kan punya kerjaan dong, nggak mungkin dia nggak punya kerjaan di sana. Gimana dia bisa hidup di luar negeri kalau nggak punya kerjaan? Sedangkan yang PMI, ya itu yang dianggap sebagai tadi yang ikut 3D tadi. Mbak Niken ada tambahan? Ya. Kalau misalnya saya boleh nambahin data khusus untuk pekerja migran ya, menurut data World Bank ini jumlah pekerja migran di Indonesia yang tersebar di seluruh dunia itu ada 9 juta orang, yang itu merupakan 7% dari total Indonesian workforce dan mengkontribusikan remitensi sebesar 118 triliun rupiah atau sekitar 8 juta dolar USD. Nah, kalau misalnya kita mau zoom in lagi demografinya, itu dari 9 juta orang ini 32% merupakan female workers yang bekerja memang di sektor domestic work, care worker, perawatan seperti itu.
kemudian mungkin beberapa sektor lain di palm oil, farm workers, construction, dan juga factories, termasuk juga ABK kayak gitu ya kalau kita ngomongin anak buah kapal. Oke. Nah, berarti kalau soal trennya itu gimana, Mbak Niken? Ada kan aku ngeliat juga ya, kalau misalnya belakangan ini banyak mahasiswa yang keluar, banyak juga orang Indonesia yang mulai kerja di luar negeri, yang nggak tergabung dalam yang tadi yang nggak dianggap sebagai pekerja blue collars. Itu trennya selama let's say 1 dekade terakhir itu emang meningkat atau gimana, Mbak Niken? Maksudnya secara jumlah orangnya gitu, dan jumlah mungkin remitensinya juga pastinya. Kalau ngomongin yang non-migrant workers, mungkin Ricky lebih tahu nih. Oh, oke, boleh, silakan. Jumlahnya sih gue nggak tahu pasti ya, cuman pasti ada kenaikan tren gitu, karena kan mengingat kita makin banyak penduduk dan juga makin banyak yang kita bermigrasi, terutama yang studi ini kan juga banyak. Kalau kita memasukkan kelompok pelajar itu sebagai bagian dari diaspora kita, maka tentu kita bisa melihat persentasenya pasti selalu naik gitu maksudnya. Cuman tadi kalau Niken bilang tadi PMI itu yang paling gampang saat ini karena paling bisa dilihat adalah PMI gitu maksudnya, yang bisa paling diukur dan paling nyata kelihatan kontribusinya. Bukan saya bilang yang tidak nyata, cuman paling bisa diukur yang jelas itu pekerja migran gitu, karena mereka melalui badan pemerintah dan mereka semua terrecord gitu maksudnya, data mereka gitu, dan termasuk remitensi mereka juga kehitung. Itu yang paling. Cuman kalau secara tren logikanya karena negara penduduk semakin besar juga, gue yakin juga trennya untuk kita bermigrasi ke luar negeri semakin tinggi juga. Aku ada pertanyaan tambahan sih ke Mas Ricky. Berarti kalau aku bisa asumsikan berarti memang dari atas ya, dari top down ya ininya, stimulannya buat si mahasiswa atau pekerja ini ke luar negeri, atau sebenarnya ada yang sifatnya bottom up juga atau gimana? Sebenarnya kan kita lihat, let's say kalau misalnya mahasiswa kita bicara ya segmennya ya, dengan dibukanya misalnya keran beasiswa dari pemerintah nih, yang terbaru kan misalnya ke LPDP gitu kan maksudnya, dari awal itu kan tentu ada peningkatan. Selama ini beasiswa mungkin pemberinya cuma dari negara-negara sponsor, yang which is itu sedikit kapasitasnya gitu, karena dia juga untuk harus mengkuotakan jumlah penerimaan itu dengan negara lain, negara-negara tetangga kita gitu. Sedangkan untuk misalnya dengan beasiswa pemerintah, full untuk orang Indonesia gitu kan. Berarti intinya pasti ada peningkatan gitu maksudnya. Dengan adanya pemerintah di atas juga, jadi kalau menurut saya sih dua arah. Di atas sudah mulai membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong, menstimulus rakyat kita untuk pergi ke luar negeri, dalam hal ini belajar, dan dari bawah juga mereka melihat misalnya, kebutuhan untuk mencari ilmu di luar negeri, untuk mencari pengalaman itu semakin besar, ditambah dengan media sosial, influencer, semuanya itu kan membuka membuka pemahaman baru ya, perspektif baru. Jadi sinergisasi antara yang dari top sama down tuh nyambung. Tapi kalau misalnya sebentar, Fis, ini menarik soalnya kalau misalnya kita bahas tadi bahwa migrasi ini bisa jadi salah satu hal yang menguntungkan buat negara-negara seperti Indonesia karena menyumbang cukup besar gitu untuk pendapatan negara. Nah, kemudian Indonesia berusaha untuk tadi kita dengar juga datang stimulus-stimulus lah dari pemerintah mungkin melalui beasiswa dan lain sebagainya, juga di benturan-benturan kondisi di lingkungan kita yang membuat orang-orang bergerak untuk migrasi. Kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan mungkin ya dengan migrasi gitu. Tapi ada satu hal menarik, ya, ini kegemarannya Hafiz nih bahas-bahas tentang kebijakan proteksionis negara-negara Barat. Coba Hafiz gimana ceritain? Jadi gue penasaran sih, karena kan kalau gue ngeliat kayak ya di Hong Kong ada keamanan nasional, terus juga US kita tahu ada apa di sana, di Barat juga trennya ya nasionalisnya lagi lumayan kuat. Itu sebenarnya jadi penghambat atau sebenarnya itu nggak ada pengaruhnya nggak sih untuk baik migran worker atau mungkin mahasiswa profesional dan segala macam? Aku ke Mas Ricky dulu kali, sekalian lanjutin yang tadi. Maksudnya xenofobia gitu ya? Ya, xenofobia, stigma, dan mungkin juga secara policy-nya juga makin ketat kan, kayak point-based migration instead of kayak open border segala macam, itu gimana? Kalau untuk jadi kita lihat lagi, kalau misalnya biasanya kan beda nih.
yang bermigrasi kalau dari untuk belajar dan untuk bekerja kan beda. Kalau untuk belajar itu kan artinya mendatangkan uang dong ke negara tujuan. Dia kan akan bayar, tentu akan lebih di-welcome kan, gitu maksudnya. Dia akan lebih me-welcome lebih gampang gitu maksudnya. Untuk bagi orang asing untuk masuk ke negaranya. Ya, yang menjadi pertanyaan itu, yang menjadi masalah itu adalah kemudian ini yang kedua, gitu maksudnya. Yang kedua ini untuk bekerja. Nah, bekerja ini yang cenderung susah, ketat gitu misalnya. Terutama kayak di negara-negara yang sekarang mencoba untuk menutup perbatasannya, wilayahnya untuk dimasuki orang-orang asing, karena udah banyak nih overflowing nih yang unpaper lah kita bilangnya, undocumented gitu maksudnya di dalam negara tersebut. Tapi kalau terkait dengan xenofobia itu akan kena semuanya sebenarnya. Kita bisa lihat awal-awal terjadinya COVID-19, banyak mahasiswa dari Tiongkok itu semua kena xenofobia. Dianggap dia sebagai, dulu sebelum masuk COVID, masuk ke Eropa, masuk ke Amerika, terutama xenofobia terhadap orang Asia itu, terutama yang berkulit kuning dan mata sipit itu menjadi kencang gitu maksudnya, karena dianggap sebagai pembawa virus. Kita masih ingat di awal-awal di Italia ada restoran nulis dilarang masuk, bagi orang turis dari Tiongkok dilarang masuk ke restoran ini gitu kan maksudnya. Itu kan bagian dari xenofobia. Cuman xenofobia itu kan dari masyarakat. Masih itu dari masyarakat dan bukan dari pemerintahnya secara langsung. Saya kira itu nggak akan menjadi hambatan yang kuat gitu. Menjadi masalah. Iya, yang menjadi masalah itu adalah hambatan dari pemerintahnya gitu misalnya. Kalau sudah mulai dihalangi gitu, itu yang menjadi serius gitu. Kalau masih dari masyarakatnya, ya itu tergantung balik lagi ke individu-individu seberapa besar tekad dia untuk memang bermigrasi. Oke. Kalau dari migran worker gimana, Mbak Niken? Iya. Sama pemerintah di negara-negara Eropa dan juga Amerika ya. Kalau kita melihat fenomena Brexit sama Trump itu sebenarnya kurang kontekstual kalau kita terapkan di dalam konteks labor migrants di Asia. Karena pada kenyataannya cenderung meningkat. Jadi flow migration dari Indonesian migrant worker atau Filipino migrant workers di negara-negara penempatan di East Asia ataupun di Middle East itu jumlahnya semakin meningkat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ada tren deglobalisasi di Barat, tapi ternyata sebenarnya itu tidak cukup terjadi di Asia dan juga Middle East. Nah, contoh COVID-19 kemarin di Malaysia sendiri, sektor palm oil dan juga manufacturers itu juga terancam kolaps. Karena apa? Karena mereka kekurangan migrant workers. Karena selama lockdown kemarin banyak migrant workers yang di Malaysia mereka tidak bisa survive karena tidak ada gaji dan juga tidak ada social security, makanya banyak di antara mereka yang pulang ya, ratusan ribu mereka pulang ke Indonesia. Sektor palm oil di Malaysia terancam kolaps karena kekurangan tenaga kerja. Begitu juga kalau misalnya kita ambil contoh moratorium tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah, di Arab Saudi dan juga di 21 negara Timur Tengah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2015 ya. Di pemerintah menghentikan pengiriman itu. Nah, apa yang terjadi di negara-negara Middle East? Mereka kekurangan tenaga kerja, mereka kewalahan. Jadi berbagai upaya diplomasi juga dilakukan oleh pemerintah di negara Middle East agar Indonesia membuka lagi keran pengiriman pekerja migran seperti itu. Jadi saya rasa di sini kalau ngomongin faktor ekonomi itu agak-agak tidak nyambung kalau misalnya kita sambungkan katakanlah dengan racism and xenophobia, karena maksudnya saya mau ngomong di sini in fact their labors are needed di negara tujuan, tetapi keberadaan mereka sebagai individu, sebagai migrants di negara tujuan memang masih cenderung didiskriminasi secara sosial, budaya, seperti yang diungkapkan Ricky tadi gitu loh. Oke. Atau jangan-jangan memang mereka emang butuh pelampiasan aja buat ngata-ngatain orang, sebenarnya udah gitu aja gitu. Betul. Iya, tren kalau misalnya kita ngomongin tren right wing politics kan, makanya ini kegagalan kebijakan pemerintah. Mereka nggak mau warga lokal nyalain pemerintahnya, akhirnya pemerintahnya yang disalahin apa? Migrants. Jadi padahal mereka butuh ya, Mbak ya. Jadi kambing hitam gitu. Iya, di satu sisi mereka dibutuhkan, tapi di sisi lain mereka didiskriminasi dan tidak diproteksi gitu di negara penempatan.
Wow, menarik sekali pembahasannya. Tapi gue rasa segmen 1 udah cukup kali ya, Fis ya? Mantap, udah mantap banget. Tadi kita udah bahas tentang migrasi secara umum, terus kita juga udah nyentuh alasan kenapa migrasi ada. Selanjutnya nanti tadi juga udah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di konteks migrasi tenaga kerja. Selanjutnya kita akan bahas di segmen kedua lebih spesifik lagi tentang migrasi tenaga kerja dan kaitannya dengan negara kita, Indonesia tercinta. Tetap di podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua di podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal episode ketiga ya, Cal ya. Mungkin tadi Cal udah bilang kita bakal ngomongin soal Indonesia. Tadi kita juga udah nyinggung sih soal Indonesia, cuman kita juga nyinggung secara umum lah. Nah, kita sekarang di segmen kedua bakal fokus ngomongin ke Indonesia. Nah, mungkin gue bakal nanya ke Mbak Niken pasti nih, soalnya mau ngomongin soal pekerja migran. Kayak permasalahan dan tantangan di lapangan tuh apa aja sih yang sering ditemukan secara spesifik, dan mungkin worst adalah ada nggak sih kasus-kasus di mana dari pihak kayak NGO juga buat ngebantu Indonesian migrant workers yang kena masalah, mungkin dia domestic abuse, mungkin dia kena ketangkap di penjara segala macam gitu, seperti apa sih bentuk permasalahan gitu? Iya, kalau ngomongin permasalahan dan tantangan, ini memang banyak ya, dan dia bisa ditemukan di the whole migration cycle. Jadi dari saat mereka belum berangkat, saat mereka ada di negara penempatan, dan saat pulang gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang masalah di proses pra-keberangkatan ya, kita bisa ngomongin tentang masalah high cost. Jadi banyak sekali pekerja migran Indonesia yang harus membayar mahal untuk mereka bisa bekerja di luar negeri. Kayak kalau misalnya berbeda dengan white collar ya, kayak saya gitu, saya di-hire oleh kantor saya nggak perlu bayar apa-apa. Tetapi kalau misalnya Anda pekerja rumah tangga, misalnya mau pekerja pabrik gitu kan, mau kerja di pabrik di Malaysia, di Jepang, dan lain sebagainya, cost of migration itu bisa berkisar antara belasan sampai puluhan juta, dan itu jelas sekali sangat amat bertentangan dengan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian. Oke, itu ngomongin high cost. Terus juga kita ngomongin lack of training. Kalau menurut undang-undang seharusnya kayak udah ditetapkan nih, training itu harus dilakukan selama berapa lama, dan itu harus difasilitasi oleh recruitment agency kan. Tapi permasalahannya di sini recruitment agency nggak mau dong, kayak mereka maunya untung, nggak mau ngeluarin cost yang banyak untuk ngasih training ke para pekerja. Nah, ini juga sering dilanggar. Jadi para pekerja kita sudah membayar tapi tidak mendapatkan training yang cukup layak. Nah, terus kita ngomongin tentang masalah ketika ada di negara penempatan. Ini juga banyak nih, ada karena mereka lack of training tadi ya, mengakibatkan mereka susah untuk misalnya beradaptasi nih. Misalnya banyak pekerja migran yang baru first timer ya, misalnya mereka bekerja di Hong Kong, tetapi mereka belum cukup menguasai bahasanya misalnya, dan itu seringkali menyebabkan adanya miskomunikasi, akhirnya pemberi kerja mereka tidak happy gitu kan, karena mereka susah berkomunikasi. Nah, ini meningkatkan risk of abuse kayak gitu misalnya. Terus juga abuse, belum lagi trafficking juga yang memang menjadi suatu permasalahan yang mendalam dari sejak teman-teman pekerja migran direkrut sampai dengan ditempatkan ya. Ini udah masuk ranah kriminal. Terus juga kalau ngomongin ketika teman-teman migrants, labor migrants pulang, itu permasalahannya biasanya ada di tantangan reintegrasi ke masyarakat, di masyarakat di desanya, seperti itu. Misalnya bagaimana pekerja migran dapat memaksimalkan saving mereka untuk tabungan atau untuk menciptakan hal-hal yang produktif sehingga dampak ekonominya bisa sustainable gitu.
Kayak gitu sih kalau menurut saya. Aku ada pertanyaan susulan sih, soalnya waktu itu aku masih kuliah belajar di kelas migrasi global, terus bahkan ada yang tadi yang dia sebelum berangkat tuh ada calo-calo yang nipu juga ya, kayak berapa juta dia harus bayar, kayak dia datang ke kampung-kampung terus berapa juta tapi ternyata nggak berangkat juga. Jadi permasalahan itu kan masif menurutku. Nah, kalau dari sisi Mbak Niken gitu, dari International Domestic Workers Federation sendiri, apa sih yang udah dilakuin gitu? Aku penasaran sih, soalnya NGO-nya tuh gimana untuk bisa mengatasi masalah kayak gitu? Iya, kalau dari segi kantor saya, karena kita memang merupakan federasi serikat pekerja gitu ya, yang kita lakukan pertama kali adalah mengorganize domestic workers, migrant workers, agar mereka mampu untuk menyuarakan hak-hak mereka. Jadi kita mengempower teman-teman migrants di sini untuk membuat serikat-serikat, kita mengedukasi mereka bagaimana agar mereka tahu hak-hak mereka, agar mereka mampu bernegosiasi dengan pemerintah, dengan pemberi kerja, itu yang utama. Kemudian kita juga melakukan campaigns karena sudah ada banyak sekali peraturan internasional ya mengenai perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga, hak-hak pekerja migran, itu yang terus kita kampanyekan agar kita mendapatkan dukungan publik di sini, getting support from the local community in the destination countries are very important. Itu yang kita lakukan, dan tentu saja kita menangani kasus-kasus yang ada. Banyak sekali misalnya teman-teman yang mengalami kasus abuse, kasus misalnya di terminate sama employer mereka, dan kita membantu memberikan bantuan hukum. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Oke. Itu dari sisi NGO-nya mungkin, tapi maksud gue yang jadi penasaran adalah kita ngomongin tadi bagaimana peran migran workers ini, khususnya warga Indonesia yang kerja di luar negeri terhadap negara kita sendiri gitu. Tapi yang bikin penasaran adalah ngomongin tentang memfasilitasi apakah pemerintah sudah punya kebijakan yang memang memfasilitasi nasib para pekerjanya di luar negeri. Kalau misalnya kita lihat tadi kan masalah-masalah yang udah diceritain sama Mbak Niken tuh kayaknya ada sesuatu yang salah gitu. Apakah dari sisi normatif itu sudah berlaku, sudah bagus gitu, terus praktiknya jelek, atau memang sebenarnya ini semua terjadi karena secara normatif Indonesia emang belum bisa memastikan nasib para pekerjanya? Tapi mungkin boleh dijawab sama Mas Riki sedikit kali ya. Kalau mungkin nanti Niken pasti ketawa-tawa sih kalau jawabnya. Kalau dari sisi aturan pemerintah tentu udah ada ya. Maksudnya pemerintah udah mengeluarkan terakhir juga kan undang-undang tahun 2017 ya Ken ya. 18 tahun 2017 ya Ken kalau nggak salah. Cuman permasalahan itu kan baru tahap undang-undang. Undang-undang ini kan nggak bisa dipakai, dan undang-undang itu kan bahasanya luas ya. Untuk undang-undang itu butuh keturunan gitu maksudnya. Tapi di luar dari sisi itu justru dari tata kelolanya aja kita bisa lihat gitu. Sangat banyak badan yang terlibat dalam pengiriman ini tenaga kerja gitu. Pekerja migran kita itu banyak, harus melalui dulu itu bahkan maksudnya ada Kementerian Pekerja, ada juga BP2MI gitu, dan yang kebanyakan tuh bahkan kalau menurut saya itu overlapping gitu maksudnya. Jadi ketika misalnya dan saling tarik menarik gitu kan maksudnya. Saling tarik menarik antara satu instansi dan instansi lainnya, dan merasa nanti kalau ada masalah, wah ini tanggung jawab kalian. Enggak, ini tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab kita gitu maksudnya. Jadi dari sisi tata kelola dengan yang masih banyak, kita bahasanya kalau anak NGO biasanya bicaranya carut marut. Carut marut itu gue bingung nggak definisikannya gimana, cuman carut marut itu gitu maksudnya, kita bingung. Ini udah belibet gitu maksudnya, karena ini baru bicara soal pekerja migran di darat loh ya. Kita belum bicara pekerja migran di non darat. Ini baru yang di darat. Darat yang which is sudah ada set regulation yang udah lebih matang dibandingkan di laut gitu, yang mendarat gitu. Jadi bisa bayangkan kompleksitas permasalahannya itu, yang saya yakin bukan cuma masalah tidak adanya kerangka hukum yang ada, tapi justru ada pun ya bingung karena udah terlalu banyak di dalamnya. Jadi ngejalanin yang ada ini juga bingung, ini siapa yang akan ngejalanin, tugas wewenangnya di mana, tanggung jawabnya di mana. Karena kan ya kalau anak politik udah bisa tahulah perang antar instansi ini juga kan terkait dengan anggaran kan gitu kan maksudnya. Jadi wewenang ini kan
terkait dengan politik anggaran juga gitu kan. Siapa yang memegang lebih dan punya tanggung jawab lebih tentu punya anggaran yang akan lebih banyak gitu, dan dari kue porsi APBN. Mungkin Niken juga bisa nambahkan nih sebagai dia yang lihat. Nah iya ya, ini Ricky udah ngebocorin ke kita ya, kayak gosip-gosip antar instansi dan permasalahannya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin peraturan perundang-undangan, ini sebenarnya peraturan yang baru, itu bisa dibilang jauh lebih progresif dibandingkan peraturan yang lama. Kalau ngomongin undang-undang tuh ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 18 tahun 2017. Namanya aja udah perlindungan nih. Jadi ini udah ada pergeseran paradigma, yaitu tujuannya adalah memberikan perlindungan. Kalau dibandingin undang-undang yang lama tahun 2004 tuh masih prosedural ya, namanya penempatan dan perlindungan. Nah, betul implementasinya masih jauh panggang dari api. Nah, emang sejak undang-undang ini disahkan 2017, mungkin baru tahun lalu, pas banget mepet 2 tahun, itu regulasi-regulasi turunannya itu baru disahkan, dan kita nggak tahu nih sampai sekarang implementasi dan juga pembagian wewenangnya itu seperti apa. Walaupun udah jelas di undang-undang, tapi kenyataannya di sini teman-teman di lapangan ketika kita mau misalnya nih proses menuntut adanya overcharging dari rekrutmen fee tadi, itu juga masih dilempar kemana-mana. Ini kita harus ke nuntut PT ke BNP 2 TKI, tapi juga prosesnya itu bisa sampai bertahun-tahun. Wow. Kemudian kalau ngomongin masalah itu rekrutmen cost, kemudian ngomongin masalah penempatan mandiri, karena banyak sekali pekerja migran yang mereka nggak mau nih kerja dengan difasilitasi rekrutmen agensi. Mereka pengennya langsung nih, misalnya kontrak dengan pemberi kerja di luar negeri. Nah, ini ternyata prosedurnya juga masih belum cukup gitu. Kurang adanya fasilitas dari pemerintah soal hal ini. Kan ada undang-undangnya kan, nggak bisa juga secara langsung mandiri. Emang nggak ada gitu. Ada di yang baru. Yang baru ya, oke. Cuman memang sampai sekarang nggak jelas. Kemudian, nah kalau ngomongin masalah ini yang penting juga nih, ngomongin tentang perwakilan atas ketenagakerjaan yang ada di perwakilan Indonesia di luar negeri. Kalau dibandingin Filipina ya, jumlah labor attase di embassies Filipina itu jauh lebih banyak, dan mereka tuh resources-nya lebih kuat. Kalau di Indonesia nih, kayak labor attase paling 1 atau 2 orang, dan itu hanya ada di mungkin 10 atau 12 negara kalau saya tidak salah. Nah, ini juga perlu ditingkatkan. Terus ngomongin masalah MOU. Jadi perlindungan perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan juga negara penempatan. Contohnya MOU yang di Indonesia antara Malaysia mengenai penempatan pekerja rumah tangga itu masih sangat alot perundingannya, sudah dari 2016 hal ini belum difinalisasi. Kemudian juga ngomongin MOU pemerintah Indonesia dan juga negara Middle East. Middle East sendiri mereka sudah pasca moratorium, mereka udah lumayan cukup memperbaiki diri gitu ya. Banyak regulasi-regulasi labor ministry di Middle East itu ditingkatkan untuk pekerja migran, tetapi proses MOU-nya masih belum cukup final juga. Pokoknya ya banyak lah kalau misalnya ngomongin masalah tata kelola kayak gini. Oke. Ini kita udah ngobrol udah hampir 1 jam, udah 55 menit, gila. Wow. Ya. Gak berasa. Isinya daging ya? Belum yang lain. Aku mau nanya, mungkin ini sebagai penutup juga sekalian ya. Aku mau nanya ke dua-duanya, mungkin kalau ke Mbak Niken tadi soal domestic workers, kalau misalnya ke Mas Ricky soal mahasiswa dan mungkin juga professionals gitu. Yaitu soal COVID-19, karena memang ya kita masih menghadapi nih, tadi di Hong Kong udah ke wave keberapa?
wave ke third wave. Kalau kita masih first wave, tapi gelombangnya kayaknya satu gelombang tsunami kayaknya. Jadi gede banget. Jadi ya masih berjalan lah. Nah, gimana sih mungkin di level pemerintah dan juga mungkin di level organisasi-organisasi ya, NGO mungkin juga I don't know, mungkin swasta juga mungkin bantu, I don't know. Gimana soal membantu orang-orang Indonesia yang lagi di luar negeri gitu, khususnya tadi yang lagi mungkin jadi pekerja migran, jadi pekerja domestik, atau mungkin juga yang masih kuliah gitu. Mungkin aku ke Mas Riki dulu kali. Ada nggak sih? Itu pasti ada lah, maksudnya bahwa fungsi kita kan, salah satu fungsi dari kantor perwakilan kita kan juga perlindungan ya, perlindungan warga negara Indonesia. Jadi emang ada, cuman kalau kita harus memilah-milah nih, lihat kalau untuk student, untuk non pekerja migran itu kan beda hal ya. Kalau misalnya student, biasanya kita lihat misalnya ke evakuasi di Wuhan, itu kan negara langsung hadir di sana, menjemput, membawa pulang lagi kan gitu kan maksudnya. Dan beberapa juga di tempat lain misalnya kayak upaya untuk repatriasi sejumlah warga negara Indonesia ya. Kalau dulu kita di awal-awal COVID itu kan biasanya itu dibagi, laporan Kemen itu membagi itu menjadi 3 klaster. Yang pertama itu klaster ABK, yang kedua itu kalau nggak salah klaster PMI, yang ketiga itu klaster jemaah yang hadir, yang pergi ke India waktu pas itu dan terjebak di sana gitu kan. Jadi itu salah satu yang upaya pemerintah untuk memulangkan mereka nih ke Indonesia. Cuman yang menjadi concern saya lihat dari pemerintah adalah kalau untuk student dan misalnya untuk let's say student ketika dipulangkan itu mereka karena punya keluarga di Indonesia, jadi pemerintah itu nggak terlalu banyak pertimbangan gitu maksudnya. Sedangkan untuk pekerja migran ini yang menjadi pertimbangan. Ketika kita pulangkan pekerja migran ke Indonesia, lalu apa? Sedangkan mereka opsi untuk misalnya penghidupan mereka selama di sana itu kan mereka jadi tulang punggung kebanyakan. Mereka menjadi menjadi tulang punggung pencari uang di sana. Ketika mereka tidak lagi bisa memberikan uang dan mereka harus pulang, yang jadi pertanyaan pemerintah dan mungkin concern-nya ya, saya bukan bilang iya, cuman menjadi concern pemerintah adalah lalu sebagai apa opsinya nih yang bisa harus kita apakan nih gitu pekerja migran gitu misalnya. Sedangkan di Indonesia sendiri dengan ketika menghadapi COVID juga banyak permasalahan. Nah itu yang menjadi kadang-kadang concern juga. Cuman ketika misalnya itu kasusnya memang mendadak, misalnya di Malaysia, kalau nggak salah tuh di data yang terakhir saya lihat itu per Mei ya, pemerintah itu udah memulangkan itu sebanyak 18.000 ya dari 23 negara gitu, dan di Malaysia sendiri itu sudah 79.000 sampai dengan Mei ya, tentu udah bahkan bertambah lagi nih sampai sekarang gitu. Nah kita sering dengar juga banyak yang bahkan melakukan penyeberangan sendiri gitu maksudnya, masuk Indonesia sendiri. Nah itu kan nggak mungkin ter-record tuh, nggak mungkin ter-record. Dan bahkan kalau kita bicara pekerja migran, susahnya adalah pemerintah sendiri mungkin kita nggak punya data nih berapa sih sebenarnya jumlah pekerja kita di negara tersebut dan di mana aja. Apalagi kalau Niken bilang tadi ada yang bekerja di plantation, ini kan susah nyarinya nih. Plantation yang legal aja udah susah, apalagi yang undocumented nih. Kita aja tahu ada dia di situ aja kita nggak tahu gitu misalnya, pemerintah tuh nggak tahu. Nah itu yang menjadi kendala biasanya untuk mengakses. Kalau untuk di Hong Kong mungkin bukan bilang mudah, cuman lebih bisa diakses karena dia berada di satu tempat yang sama. Nah kalau kayak misalnya di Malaysia, kita kesulitan pemerintah tentu di sini adalah ya kegunaan data itu, seberapa kuat data pemerintah untuk terhadap pekerja migran itu. Kalau mereka punya data yang bagus, ya akan banyak mereka bisa bantu. Nah kendalanya ini, pertanyaannya kan apakah mereka punya data yang besar. Nah ini tentu peran dari kawan-kawan NGO dan komunitas-komunitas pekerja migran untuk biasanya, dan gimana juga pemerintah saya lihat juga banyak mengupayakan mendekati kawan-kawan NGO dan komunitas-komunitas untuk mendata nih anggota-anggota mereka, anggota-anggota komunitas itu di daerahnya di mana aja. Oke. Ya. Aku juga mau nambahin poin yang penting ya mengenai perlindungan pemerintah di negara penempatan kepada migrants. Karena gini permasalahannya, migrant workers yang ada di negara penempatan itu memiliki resiko dan juga kerentanan yang berlipat ganda dibandingkan dengan warga lokal. Kenapa? Karena mereka ini tidak di-cover sama social security di negara penempatan. Kayak misalnya COVID-19 pandemik ini mungkin ada stimulus yang diberikan pemerintah Hong Kong, katakanlah Singapura, katakanlah kepada warga negara mereka, tetapi tidak kepada migrant workers gitu.
Nah, makanya di sini kita sebagai IDWF dan juga banyak NGO di negara penempatan, kita menuntut kepada pemerintah agar men-include migrant workers dalam skema stimulus COVID, dalam skema social security di sini gitu. Kayak di Hong Kong sendiri, pemerintah Hong Kong sudah memberikan katakanlah fleksibilitas kepada teman-teman yang katakanlah putus kontrak di sini untuk bisa menunggu kontrak baru selama di Hong Kong. Kalau bukan masa COVID, mereka biasanya cuma hanya dikasih waktu 2 minggu dan harus pulang. Nah, hal-hal seperti ini, tetapi ya muncul permasalahan baru lagi ya, kayak lalu mereka harus tinggal di mana dan lain sebagainya. Ini yang harus dipikirkan pemerintah gitu. Makanya di sini sebagai pemerintah di negara penempatan penting untuk mengakui kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi di negara mereka, sehingga ketika ada masalah krisis seperti ini tidak lagi ada lapisan masyarakat yang terlupakan, termasuk migrants kayak gitu. Terus juga masalah di Hong Kong, Malaysia, Singapura, saya rasa permasalahannya seperti itu. Ya itu sih. Oke. Itu tadi penting tuh garis bawah yang statementnya Niken terakhir itu, bahwa memang inklusivitas gitu, maksudnya ketika kita masih belum menganggap kawan-kawan pekerja migran itu memang bagian penting kontributor negara Republik Indonesia, nah masih itu pula kita mungkin pemerintah belum melihatnya sebagai urgensi untuk segera memikirkan ataupun menolong gitu, misalnya dengan poin tadi gitu. Kalau kita sudah punya mindset misalnya bahwa mereka sebagai kontributor nyata, pekerja migran itu kontributornya nyata loh. Dalam arti kata gini, kalau kita dibandingkan dengan diaspora ya, saya tinggal di UK misalnya, saya keluarga di UK, gaji saya nggak akan saya kirim ke Jakarta. Saya akan menghabiskan gaji saya di UK. Tapi kalau pekerja migran enggak, dia kan di sana bekerja. Langsung uang itu ditransferkan 70%, 60%, kalau nggak 100% ya, ditransferkan ke Indonesia. Karena tujuan mereka di sana memang bekerja. Beda kalau misalnya kawan-kawan misalnya kerja di luar negeri, transfer uang itu kan, ya kita tanya Niken aja deh, apakah dia memang mentransfer duit sebanyak dengan kawan-kawan pekerja migran, maksudnya secara langsung kan? Enggak gitu kan. Berarti kan intinya kontribusi Niken dibanding kawan-kawan pekerja migran di Hong Kong itu jauh lebih besar pekerja migran di Hong Kong gitu. Dari sisi, kita nggak bicara soal jumlah ya, tapi dari sisi persentase gitu, persentase uang itu dikirimkan ke Indonesia itu berapa. Nah dari situ kan kalau dikumpulin banyak kan kita bisa lihat. Tapi dari situ kita nggak memberikan feedback. Maksudnya kalau kita misalnya di ikut klub atau ikut apa, kita banyak kontribusinya kan makin naik tuh kan, bintang kita, kartu kita makin naik jadi green, jadi apa, jadi gold. Ini enggak gitu maksudnya. Nah ini tadi yang penting juga untuk diingat bahwa kontribusi kawan-kawan pekerja migran itu nyata dan besar, dan karena itu mereka layak untuk mendapatkan perhatian juga yang nyata dan lebih besar juga. Wow, sangat banyak insight yang kita dapatkan hari ini teman-teman pendengar dari Mbak Niken sama Mas Riki. Cuman sayangnya nih kita punya keterbatasan waktu, padahal masih banyak banget hal yang mau gue sama Hafiz kulik, cuman ya balik lagi karena kita cuma punya durasi segini. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang lagi kali, seru ya Hafiz ya? Banget. Karena juga ini bahasannya podcast Bebas Aktif banget nih. Jadi apalagi bahas tentang migrasi itu kan kayaknya kalau gue ngelihat migrasi dan migran khususnya itu adalah salah satu aspek paling praktis yang bisa lo pelajari dalam ilmu HI gitu. Betul. Iya kan? Terlepas dari banyak teori-teori yang kita pelajari di kelas. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Lo ada tambahan, Fis? Udah, cukup. Mungkin bisa langsung disimpulkan, Bang Ical. Jadi mungkin yang bisa sedikit gue tarik kesimpulan adalah bahwa migran tenaga kerja khususnya ini jadi sebenarnya masih dibutuhkan di dunia internasional, terlepas dari segala permasalahan diskriminasi, permasalahan sosial yang mereka hadapi. Sebenarnya mereka masih dibutuhkan oleh negara-negara lain, terutama misalnya kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang berhubungan langsung dengan kemampuan-kemampuan yang bisa kita berikan sebagai warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan juga mungkin ada sedikit tambahan dari Mbak Niken dan Mas Riki untuk nutup aja nih, simple satu kalimat untuk teman-teman migran, terutama di situasi yang kayak gini, COVID dan lain sebagainya. Sederhana aja, Mbak Niken boleh? Ya, saya rasa yang namanya migration is a human rights, is a fundamental human rights, dan juga kita, sebagai pekerja migran,
mereka mempunyai banyak sekali kontribusi, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga kontribusi bagi negara-negara lain juga. Sudah saatnya di sini migrants tidak lagi di-exclude dari peraturan-peraturan yang ada, akui kontribusi mereka dan juga beri perlindungan yang layak, dan stop diskriminasi dan juga xenofobia terhadap migrants di masa COVID ini. Oke, sih. Mas Riki, boleh simple? Sama tadi seperti Niken juga kurang lebih, bahwa migrant workers itu adalah fondasi dari pembangunan ekonomi ya. Bukan hanya bagi negara asal dia, tapi juga negara di mana dia tinggal di situ, bekerja di situ. Karena dengan kontribusinya migrant yang walaupun terlihat kecil gitu maksudnya, dan sepele, tapi itu bisa menjadi peran krusial bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi di negara tersebut. Penjabarannya panjang, tapi yang jelas mereka punya peran yang sangat krusial baik bagi negara yang ditempatkan maupun dengan negara asalnya. Dan karena itu mereka juga perlu untuk diperhatikan, terutama oleh negara asalnya. Jadi negara perlu turut hadir untuk melindungi warga negaranya, dan negara penempatan perlu hadir juga untuk melindungi orang-orang yang mau bekerja di daerah atau negara mereka. Terima kasih Mbak Niken dan Mas Riki atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan. Pesan-pesan sponsornya gue wakilkan ya, Fis ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngecek langsung, tadi udah dijabarin sosial media masing-masing tamu kita dan juga Indonesia Mengglobal. Kalau nggak ketemu di Google aja. Mungkin segitu aja podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal kali ini. Sampai ketemu di program Joint Venture selanjutnya. Dadah. Thank you.